Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Ismawati Marasabisi, program studi sistem informasi mahasiswa ITB Stikom Ambon. Ya teman-teman, pada video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah sistem operasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur komputer. Langsung saja ya guys. Struktur komputer. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari setiap komponen yang saling terkait. Struktur komputer secara sederhana dapat digambarkan dalam diagram pada gambar di samping. Sedangkan fungsi komputer didefinisikan sebagai operasi masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Adapun fungsi dari masing-masing komponen dalam struktur sebagai berikut. Yang pertama, yakni input device atau alat masukan. Input device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer. Yang kedua, yakni output device atau alat keluaran, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memasukkan atau menampilkan keluaran sebagai hasil pengolah data berupa hard copy yakni ke kertas, soft copy ke monitor atau berupa suara. Yang ketiga adalah I/O ports. Bagian ini digunakan untuk menerima atau mengirim data ke luar sistem. Peralatan input dan output di atas terhubung melalui port ini. Yang keempat adalah CPU atau Central Processing Unit. CPU adalah otak sistem komputer yang memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu ALU atau Arithmetical Logical Unit sebagai pusat pengolah data dan CPU sebagai Control Unit sebagai kontrol pengejar komputer. Yang kelima adalah memori. Memori terbagi menjadi dua bagian, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal berupa RAM, Random Access Memory, yang berfungsi untuk menerima program yang kita olah untuk sementara waktu, dan ROM atau Read Only Memory, yaitu memori yang merupakan bisa berguna sebagai penyediaan informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Yang keenam adalah data bus atau jalur-jalur yang berpindah. Data bus antara modul dalam sistem operasi komputer, karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat menjumlahkan secara dapat menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu lembaran sistem secara keseluruhan. Sifat-sifat bidireksional artinya CPU dapat membaca dan menerima data melalui databus ini. Database biasanya terdiri atas 8, 16, dan 32 atau 64 jalur paralel. Yang ketujuh adalah database. Database ini digunakan untuk memudahkan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data pada jalur ini. CPU akan menerima alat memori yang akan ditulis atau dibaca. Address bus biasanya terdiri dari 16, 20, 24, atau 32 jalur paralel. Yang kedelapan adalah control bus. Control bus digunakan untuk mengontrol pengguna saat akses ke data bus, dan address bus terdiri dari 4 sampai 10 jalur paralel. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan. Mungkin ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton.